Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Bedawi, NIM 1831041059, kelas PJKRC 2018. Sini saya akan memaparkan kesepahaman menentukan perspektif status dan peran sosial wanita dalam olahraga dalam mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Apa itu olahraga? Olahraga adalah semua kegiatan jasmani yang dilandasi semangat untuk melelahkan diri sendiri maupun orang lain, yang dilaksanakan secara kesatria, sehingga olahraga merupakan sarana yang menuju peningkatan kualitas dan ekspresi hidup yang lebih luhur bersama sesama manusia. Pertanyaan kedua itu, apa itu interaksi? Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya serta dengan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai keadaan yang sebenarnya yang mungkin telah diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keluasan untuk berbuat dan menjadi sesuatu yang diinginkannya. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Dua segi kehidupan manusia, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Tingkatan-tingkatan istilah olahraga. Yang pertama itu olahraga elit, yang kedua olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus pria, dan bahkan ada olahraga khusus wanita. Yang olahraga elit di sini biasanya diperagakan oleh orang-orang yang memiliki harta yang begitu melimpah. Sedangkan olahraga masyarakat itu biasanya yang sering dilaksanakan masyarakat biasanya seperti biasanya. Sedangkan olahraga amatir itu atau profesional adalah pertandingan resmi yang diadakan oleh suatu organisasi tertentu. Adapun olahraga khusus pria itu ada banyak yang sering diperlombakan. Begitupun dengan olahraga khusus wanita. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan sosial di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak serta kewajibannya. Itu menurut Suekanto pada tahun 1990.
dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Begitupun kata Susanto pada tahun 1985. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya dengan objektivitas olahraga. Hal ini membedakan dengan status bangsawan, Roden Roro, yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Gilford status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Activate status bersifat terbuka bagi siapa saja yang tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengajar serta mencapai tujuannya. Teori kebutuhan menurut Maslow. Menurut Maslow, semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan yang status yang akan diperoleh wanita dan partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat, bukan sebagai pengakuan atas keberadaan oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri atau self-esteem. Adapun beberapa bentuk mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner. Yang pertama yaitu contest mobility, mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua yaitu sponsor mobility, mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pembentukan status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sebagai proses yang telah dilakukan. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan atlet wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompok atau gender. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih diberikan antara kelompok putra dan kelompok putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah menang, kaum pria di kalangan pers lebih banyak yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Peran wanita dalam olahraga. Apa itu peranannya? Ya, peranannya merupakan dinamika dari status atau pengguna dari hak dan kewajiban. Itu menurut Santo pada tahun 1985. Adapun menurut Sekanto pada tahun 1990, aspek dinamis kedudukan
status, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Itu menurut dua ahli. Adapun 3 peranan wanita dalam olahraga. Yang pertama yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka, sudah selayaknya seseorang wanita partisipan olahraga telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat, mendapat peranan sosial dari kedudukan sebagai wanita yang berolahraga. Contoh dalam dunia olahraga, peranan mengajar yang melebihi kekuasaan pelatih dan menentukan kesiapan atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menunjukkan sportivitas fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lainnya hanya mampu kewajiban belaka. Adapun ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan. Dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status yang terjadi karena yang pertama yaitu harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaiknya. Yang kedua yaitu apabila harapan masyarakat akan tindakan diketahui akan tetapi waktu yang situasi memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Menurut Cockley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan bertanding dibandingkan dengan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal ini yaitu persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dalam waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketidaksediaan obat-obatan dan pelayanan latihan, serta fasilitas publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Jadi itulah kekurangan yang terjadi di negara kita. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang dikemukakan Dr. Wieselski of Grenoble dari Swiss. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Individu hidup dalam satu penata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakan yang secara intelektual. Adapun menurut Cockley mengungkapkan bahwa masih adanya mitos dan yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi di negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi masih rendah. Yang pertama yaitu
Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Yang keempat yaitu penyebabnya itu keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah pengembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Jadi itulah penyebab-penyebab kenapa wanita kurang berpartisipasi atau ikut serta dalam event-event olahraga. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupan secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.